Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak soleh soleha sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi tarikh kisah Nabi Idris. Anak soleh soleha, siapa yang sudah tahu siapa ya Nabi Idris itu? Nabi Idris adalah nabi kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris merupakan keturunan Nabi Adam dari jalur Nabi Seth. Nabi Idris lahir di daerah Babilonia yang dikenal sebagai Irak untuk saat ini. Beliau merupakan seorang yang kaya akan ilmu pengetahuan dan memiliki perilaku yang terpuji. Adapun nasab Nabi Idris yaitu Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Konin bin Anush bin Shits bin Adam. Nama lain dari Nabi Idris adalah Khunuh. Turunan Adam yang pertama kali diberi kenabian adalah Shits. Shits adalah orang pertama yang menulis dengan menggunakan pena. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk menyebarkan tauhid atau ajaran mengesahkan Allah, serta memberi peringatan dan mengingatkan keturunan Qabil, anak Nabi Adam yang durhaka. Kala itu, masyarakat mengikuti hawa nafsu syaitan dan meninggalkan ajaran Allah. Nabi Idris diakui oleh banyak ulama dan ahli tafsir merupakan seorang nabi yang memiliki banyak keistimewaan, di antaranya yaitu kemampuan dalam membaca, menulis, menggambar, menjahit, dan menguasai ilmu perbintangan. Selain itu, beliaulah orang pertama kali menjinakkan kuda yang sebelumnya hidup liar di dalam hutan. Anak soleh solehah, Nabi Idris disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, yaitu yang mana ayatnya sebagai berikut. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 56-57. Di dalam ayat tersebut, Nabi Idris adalah seorang nabi yang sangat mencintai kebenaran. Beliau adalah nabi yang ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah mengangkat martabat Nabi Idris? Karena Nabi Idris adalah seorang nabi yang memiliki banyak amalan, sehingga saat itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Idris melalui perantara malaikat Jibril bahwasanya amalan Nabi Idris diangkat oleh Allah setiap harinya. Karena amalan Nabi Idris itu setara dengan amalan seluruh keturunan Adam. Dan juga Nabi Idris sangat taat pada perintah Allah. Kagum akan ketakwaan Nabi Idris, malaikat Israel atau malaikat maut berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk bertemu dan menemani Nabi Idris. Dengan izin Allah, malaikat Israel turun ke bumi dalam keadaan wujud manusia. Setelah bertemu dan menemaninya, Nabi Idris mengetahui bahwasannya yang menemaninya selama ini adalah malaikat maut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut bahwasannya Allah telah memberi wahyu kepadanya. Lalu Nabi Idris berbicara kepada malaikat maut, meminta permohonan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya agar merasakan kematian dan bisa memperbaiki diri, hingga amalan Nabi Idris meningkat, serta meminta untuk dibawa ke langit. Kemudian juga memohon untuk diperkenankan melihat surga dan neraka. Allah pun mengizinkan dan mengabulkannya.
Saat berada di langit keempat, Nabi Idris bertemu dengan malaikat maut lainnya. Dan di sisi lain, malaikat tersebut disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Akhirnya, malaikat maut kemudian mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah tentang Nabi Idris yang ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh-soleha, mungkin sampai di sini dulu ya ceritanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.